Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Tidak Malam Story. Pada malam hari ini kami akan menyajikan sebuah kisah horor. Ini bercerita tentang apa nih? Yang kita Eksplor di Batam Mega. ya, rusun Batam. Oke teman-teman, daripada penasaran dengan kisah yang kami sajikan, tonton terus tayangan yang satu ini. Check it out. Oke, teman-teman, ini gimana nih cerita yang awal Dari penjelajahan sana itu ya. awal mula penjelajahan pertama kita ini? Jadi pertama kali kami ke sana itu aku sama si Supe, sama si Rapi. Nah itu pertama kali kami datang itu kami nggak bikin video, tapi kami nge-live di TikTok karena kemarin baru di lokasi itu kan. Nah jadi pas itu kami berdua ekspor di Supe itu. Jadi buat kalian yang belum tahu, jadi di Museum Batam itu ada blok-blok. Ada blok A, blok B, blok C, blok D, blok E, blok F, G, H, sama I. Nah, itu kami pertama kali ekspor. Jadi di sana itu yang udah kosong, benar-benar kosong itu di blok C, D sampai I. Nah di blok A sampai B ini masih ada, tapi nggak turun banyak gitu ya. Sekitar di lantai 4 itu udah kosong gitu. Di blok B juga gitu. Bahkan di blok B itu yang di situ cuma lantai 1 sama lantai 2 doang. Nah, pertama kali kami ke sana itu berdua sama Supe, itu kami live di TikTok. Itu lumayan banyak tuh viewersnya. Mungkin viewers yang di TikTok dan di sini mungkin tahu lah cerita ini kan. Nah jadi pertama kali kami ke sana itu di jam 8 malam dari spot 2. Jadi kondisinya memang rusun ini udah mulai sepi, wah. Jam 8 itu udah mulai ada live. Nah kami mulai live itu aku nengok ada satu kejanggalan yang ada di blok C. Nah di blok C ini ada kayak apa namanya, papar pemadam kebakaran itu. Nah di situ aku nengok ada satu sosok warna putih kayak kuntilanak itu lagi berdiri miringnya ngeliatin kami. Oh, jadi pertama kali datang langsung disamper. Iya, kayak aku pas nge-live itu langsung tertuju di situ gitu kan. Iya. Nah pas kami live putar sampai di blok D. Nah ceritanya di blok D ini pernah ada penampakan kuntilanak. Karena ada penampakan tersebut, jadi aku tuh ngerasa terpanggil ke sana gitu. Ya pas kami cek di sana tuh ya nggak ada apa-apa sebenarnya. Cuman pas kami mau end stream itu, end live itu, kami tuh dilempari batu, wah. Kayak dihujani batu dari atas bukit gitu. Jadi posisinya di rusun Batam ini di atas, di belakang itu ada bukit. Yang kemarin kita dulu itu ada bukit. Itu kami dilempari batu. Itu nggak sempat ke live itu maksudnya. Terus gara-gara itu karena aku merasa kayak oh ini berarti udah kayak disuruh stop gitu kan. Jadi kami stop lah. Akhirnya kami pulang gitu. Nah karena kejadian live itu kami mutusin buat balik lagi ke sana terus ngerekam video gitu kan. Cuman ini nggak pernah masuk di TikTok juga sih gitu. Karena kemarin tertimbun sama video-video yang lain juga. Itu pertama kali kami eksplor di sana itu kita berapa orang kan? 5 ya. Aku, Supe, kau, Hilman, sama Fajar ya kan? Oh iya kan, sama Fajar kan? Nah, jadi kami itu mulai dari blok H. H kan tuh? Yang kita di belakang. Nah, kami mulai dari blok H karena memang kesan lembab, eksistensi, terus dari suasananya itu memang di blok A itu memang udah serem gitu kan. Bahkan kami berlima nih sempat kayak nggak mau lanjut ke blok B gara-gara memang udah serem kali memang. Nah kejadian pertama itu
Pas kita baru mulai masuk itu aku udah nengok ada satu sosok kuntilanak yang ada di gerbang masuknya, di pintu masuknya dia itu memang ada tulisan di tiang itu H gitu kan. Berarti ini blok H gitu. Aku nengok di situ ada dua kuntilanak yang memang kayak dia nyambut kita datang. Nah, kita datang. Cuman itu kita belum nge videoin, kita mulai videoin itu pas memang kita di tengah situ kan. Itu memang baru pertama kali kami mau bikin konten gitu kan. Kalau bikin video pertama kali masih agak kaku segala macam gitu kan. Nah, jadi di belakang blok H ini, di antara blok H ke blok I itu ada satu tunggu gitu. Ya, yang di tengah-tengah itu ya. Yang di tengah-tengah itu. Nah, itu sebenarnya pas kita lagi duduk di situ itu ada satu sosok pocong yang lagi berdiri di atas itu. Cuman aku diamin aja karena memang kita udah pada ketakutan kan, memang hawanya beda kali dari blok A ke blok I itu memang beda kali. Nah, jadi kita pun nggak sempat ke blok I kan, gara-gara memang udah ketakutan gitu kan, takut kali gitu kan. Akhirnya kami memutusin buat pulang dari gue. Saat itu sempat juga kita mediasi. Ya, dia sih bisa. Jadi memang di daerah blok itu memang kayak sarangnya dari kuntilanak. Nah, jadi pas kita pulang itu pun angin tuh hembusnya kencang kali kan, kencang kali. Yang kita pertama kali datang nggak ada Nggak ada angin. pulang Tiba-tiba. tuh kayak badai gitu. Disuruh pulang lah ibaratnya. Terus yang ketiga kalinya itu kita udah mulai berani ke ujung gitu kan, ujung di blok itu. Akhirnya kami mulai explore lah untuk ketiga kalinya ke sana dengan semangat membara tanpa rasa takut, tapi kemudian juga ketakutan. Nah, jadi kami di situ pertama kali datang langsung lewat dari blok H lagi, cuman nggak ada bikin video apa di blok H, cuman langsung di blok I gitu kan. Nah, pas di blok I itu kalian dengar kan yang pas kita mau, jadi ini blok I, kita keluar, kita kan mau ke pojok di blok I itu ada dengar suara langkah kaki kita juga. Itu waktu aku lihat di video. Nah, ya kan, yang memang gelap total itu kan, karena penerangan Emang mesin memang lagi ini kan, Nggak pernah sama sekali. ada penerangan. Itu sebelum kami ke Ozon juga gitu kan. Memang pertama kali kami ekspor, pertama kali bikin konten itu memang di Batamek, cuman nggak ke upload gara-gara memang ketimbun sama videonya Ozon. Nah, terus pas kami di sana tuh mulailah kami mediasi macam itu pojokan. Itu memang kita berlima lagi kan, ya berlima lagi mediasi di sana. Jadi ada satu, ya mediasi aku yang dimasukin gitu kan, ada satu sosok pocong atau kuntilanak sih masuk kemarin tuh. Kuntilanak. Kuntilanak ya? Kuntilanak. Jadi kuntilanaknya masuk, dia nyuruh kita pergi kan. Nah, sambil ada yang marah-marah dia bilang, pergi kalian ganggu kami di sini. Terus setelah dia ngomong kayak gitu, hembusan angin yang kayak kemarin tuh, hembusan angin itu sama hawanya sama yang kayak kemarin kita datang itu kan, yang kita disuruh pulang itu kan, sama kan. Nah, jadi karena kejadian itu juga, setelah mediasi itu akhirnya kita juga mesti berpulang kan, karena memang udah nggak kuat di sana kan. Nah, kita pulang. Terus sekian hari-hari berlanjut, ya biasalah dengan keberanian dan kebodohannya si Supe, akhirnya ngajak lagi explore di Batamek berdua aja sama aku. Jadi kondisi saat itu kami udah punya center yang dibentuk sama Ustadz. Jadi udah disediain. Jadi pagi itu sebelum kami malam itu gerak buat explore ke sana. Jadi pas kami explore berdua itu kami sampai di bawahnya blok H itu kan ada pos yang kita duduk. Nah, di depannya pos ini kan ada blok F itu kan. Nah, itu nggak ada hujan. Itu pintu semua pintu yang bagian atas tuh blinker semua. Kayak tutup sendiri, kayak dia
di pintu-pintu di sana tuh pakai teralis. Jadi kayak tau lah kalau teralis nutup sendiri semua. Apa gitu kan? Itu memang rentet sekali, nggak berhenti. Kami pikir tujuan atau apa, bahkan kata security itu datang ke atas gitu kan. Takutnya kami kenapa-napa gitu, karena kami belum ngapa-ngapain memang saat itu. Jadi memang beruntung ya. Iya, beruntung kali. Jadi pintu itu memang gagal mendekat. Habis itu pintu itu berhenti, akhirnya kami mulai explore. Nah, center ini pertama kali aku nyalain itu pas kami di blok A. Yang serem bagi sih. Di blok A. Nah, jadi dari pojok yang kita duduk tadi itu sebenarnya ada jalan yang langsung menuju ke blok H, gitu kan. Jalan dari tepi lah. Jadi karena kami itu berdua dan takut juga, kami itu nggak mau lewat di blok H karena takut itu tadi kan. Akhirnya kami lewat di tepi di jalan yang di blok H ke blok I. Nah, pas kami jalan itu, aku baru benar-benar menghidupin center itu di situ. Di center gitu kan, nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi pas lewat dikit dari blok H itu, aku nengok yang ditunggu itu tadi, sempat aku videoin, cuman nanti kita cari lagi videonya ada apa enggak. Nah, jadi sempat aku videoin itu ada satu sosok pocong yang berdiri kemarin itu adalah di situ, tapi dia udah nggak ada kami gitu ya. Aku sempat bilang sama Pepe, ada ini, ada Pepe, udah takut aja gitu kan. Gitu kayak takut. Tapi dengan rasa penasaran kami tuh mulai berani makin maju gitu kan. Akhirnya tiba-tiba pocong itu hilang dengan sendiri. Nah, ketika kami lagi nyenter di blok ini, center itu kan panjang gitu kan. Aku nampak ada dua sosok putih anak yang mungkin kemarin masukin aku. Dan salah satu yang itu ada di lantai 3 di blok itu. Nah, itu posisinya dia itu di dekat kayak balkoni gitu ya, balkon yang semen yang agak ke depan gitu kayak teras kecil gitu lah. Nah, dia di situ berdua kayak samping-samping gitu. Aku sempat senterin juga, terus pas aku mau angkat kamera mau nengok, karena aku nengok itu bukan dari kamera, nengok dari mata, jadi kamera itu cuma puter-puter kayak gitu aja kan. Pas aku mau naik ke atas kamera, pas aku lihat di kamera itu nggak ada apa-apa gitu. Terus mulai dari situlah senterku ini tiba-tiba mau mati, karena di situ benar-benar miring kali penasaran, nggak ada penasaran sama sekali, malah di blok I dari blok E sampai blok nggak ada apa-apa, nggak ada penerangan sama sekali. Tiba-tiba senternya udah habis baterai, aku kaget, bilang sama si Pepe, kok habis baterai? Bilang gitu kan, nggak tahu mas, tadi dicas kan? Iya, cas. Oh, udah main, belum buka saya gitu kan. Padahal kami itu udah mau di titik kita duduk-duduk itu kan. Iya. Di pojok itu kan. Nah, itu kami udah memang kayak depan-depanan sama blok I gitu. Tapi di sampingnya gitu kan, memang udah di lorong, memang gelapnya gitu. Memang titik seram itu di situ kan. Akhirnya tiba-tiba senter ini mati total. Padahal memang senter ini udah aku prepare kali dari pagi, just baterainya juga ini pas, tapi pas kami pulang itu senternya juga lagi, malah baterainya masih banyak gitu kan. Ketika kami di sana senter itu mati, akhirnya kami langsung lari pak, Nah pas kami lari itu diiringi sama suara cincitan dia, sama suara anjing dengan bus gitu juga. Akhirnya kami maksa buat pulang gitu. Terus memang setelah kejadian itu kita nggak ada eksplor lagi ke sana gitu kan. Habis itu baru masuk lagi kita ke ozon. Jadi memang eksplor ke sana itu belum tuntas lah, jadi belum tuntas. Mungkin ada hal lain juga nanti ada waktu mungkin kami bakal eksplor ke sana. Jadi cerita dari eksplor itu mana Itu di teman-teman di rumah, kisah pribadi dan ini memang Natal kami alami, karena pada waktu itu memang kami semua baru terjun ke supranatural lah, mistis. Mungkin di lain waktu kami akan explore lagi, Ya, tapi kita belum tentukan waktu. Ya,
buat kalian yang memang mau pengen lihat kami eksplor di Rosung Batam Lake untuk kesekian kalinya, dan itu memang kami bikin videonya, tolong komen di bawah. Yang dibayar. Oke teman-teman, mungkin itu saja kita pada malam hari ini. Nantikan terus konten-konten kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.